Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita menghormati Nabiullah Ustaz Haji Wasetiawan, Haji Imam Basuki, Haji Widoyo, Ustaz Nanang, Ustaz Rutin, Tewok. Yang punul disebut ya. Ya, dan doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat batin, agar bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada Anis Musabat panjang umur. Pada jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan Usia dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia dan juga tidak kerajaan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pahala dan hubungan silaturahmi mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib bahkan wajib lain. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan Syaban, yang mana di antara keutamaannya sekurang-kurangnya amal kita dibalas 700 kali lipat. Amin. Jadi haji sekali kayak 700 kali. Nah ini harus betul-betul kita manfaatkan. Jangan gara-gara gitu ngajinya sekali doang. Justru momen inilah harus betul-betul sekali lagi kita manfaatkan. Hadirin jamaah majelis salim, beberapa saat lagi Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga bisa sampai ke bulan Ramadan, terlebih lagi dapat hidayah untuk mau puasa dan terbit atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pastinya sehat ya. Amin ya Allah. Kalau dapat hidayah, dapat taufik, kalau nggak sehat mas gimana? Walaupun memang boleh nggak puasa orang sakit, tapi kan kesananya wajib kok lebih berat lagi. Gitu. Nah ini harus kita sambut dengan gembira. Allah bagaimana Rasulullah sabdakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka pasti Allah mengharamkan jasadnya dari neraka. Dengan kata lain, insya Allah dia nggak bakal masuk neraka. Nah segitu baru gembira doangan ya. Tapi harus dibuktikan. Jangan sekedar gembira doangan, walaupun itu juga bagus saja. Kadang-kadang ada orang begitu masuk Ramadan stres. Nggak bisa bebas makan, minum, merokok ya. Ya. Jadi jangan gitu tuh. Ya memang umumnya sih kalau memasuki Ramadan itu
yang gembira mah ibu-ibu. Belanja bakal dibeli ini itu ya. Justru bapak-bapak mah pusing. Kayak lagi tetap ya gembira. Insya Allah. Nah di bulan Ramadan nanti ada suatu kewajiban yang nggak ada di bulan lainnya, walaupun yang namanya puasa itu bukan hanya Ramadan yang wajib. Insyaallah nanti ditentang hukum-hukumnya ya. Tapi sekali lagi yang wajib yang berhubungan dengan bulan hanya bulan Ramadan. Makanya kalau orang kita suka nyebutnya bulan puasa ya. Bulan puasa. Iya. Nggak ada bulan lain sebelum puasa. Sekarang disitulah yang wajib puasa. Nah, agar puasa kita itu diterima sah ya, maka kita harus dasari dengan ilmu. Karena nggak bisa asal puasa aja. Kalau hanya asal puasa tanpa mengetahui ilmunya, itu jangankan pahala sah juga kagak, bahkan kewajiban belum gugur. Makanya Allah ya, mulai pekan ini kita kaji tentang puasa. Nah, yang punya kitab dan bawa dibuka kitabnya halaman 222. Udah coret katanya baca doang. halaman 222. 222. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa masjari bidarin amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ahkamis siyami dalam huruf as-sawmi. Kitab atau ini kitab menerangkan hukum-hukum puasa, yakni puasa sama aja siam saum, sama-sama masdar ya, artinya juga sama. Insya Allah di sini kita akan dijelaskan tentang puasa, baik itu artinya, hukumnya, syarat wajibnya, syarat sahnya, hukumnya, pembatalannya, dan kesunahan-kesunahannya. Sehingga bisa jadi bekal kita di bulan Ramadan nanti sudah di dalam berpuasa. Wahwa dan siam, maksudnya kalau domir rujuk kembalinya ke siam. Terjemah di kitab aslinya mah yang asaunya nggak ada. Ya, karena nanti ada wasaumu dan saum ya. Masdaroni itu ialah dua masdar. Maknahuma dan arti keduanya lugatan menurut lugat al-imsaku ialah menahan. Wasar'an dan menurut syara imsakun ialah menahan diri.
an muftirin dari perkara yang membatalkan puasa biniatir makhsusatin dengan niat yang ditentukan jami'an naharin dari semua siang hari di semua siang hari qabilin yang menerima lisobi untuk puasa min muslimin dari orang Islam akilin yang berakal tahirin yang suci haidin daripada haid wanifasin dan nifas. Jadi yang pertama nih harus diketahui tentang arti atau definisi kalau bahasa Arabnya ta'rif puasa. Nah, siam atau saum itu dua-duanya sama-sama isim masdar dari soma ya sumu. Masarnya ada yang sauman, ada yang siaman. Nah, itu juga ada semuanya di Al-Quran, baik saum maupun siam. Nah, ini artinya ada yang menurut lughat atau bahasa dan ada yang menurut syara atau istilah. Tapi pengertian puasa, siam atau saum menurut lughat atau bahasa itu nggak bisa dijadikan patokan. Karena yang dimaksud di sini adalah hukum syara, maka dalam menetapkan definisinya juga itu harus berdasarkan syara atau istilah. Makanya mari kita survei apa? Survei. Ya. Nah, pengertian saum atau siam atau puasa menurut lughat itu adalah menahan. Jadi setiap menahan dari apapun, apakah dari bepergian, menahan dari merokok, dari makan, dari minum, apakah itu malam ruangan atau siang dan enggak mesti sehari penuh. Itu kalau menurut bahasa mah atau lughat itu sudah dikatakan puasa. Termasuk menahan kentut, puasa kentut. Termasuk juga kalau begitu Maya. Sedangkan kan nggak masalah puasa itu. Yang membatalkan puasa. Iya, kentut. Langsung aja gitu. Iya, termasuk kita umpamanya jadi tadinya ditahan ya mau ke pasar umpamanya. Kemudian karena nggak tahan juga ke pasar, atau selagi nggak mengerjakan hal-hal yang batalkan puasa, mah enggak kan? Makanya itu sekali lagi nggak bisa dijadikan patokan. Nah, yang bisa dijadikan patokan atau dasar adalah pengertian puasa menurut syara atau istilah. Apa? Itu tadi dikatakan imsakun an muftirin biniatin masusatin jami'an naharin qabilin lisobi min muslimin akilin toirin min haidin wa nifasin. Yaitu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Baru nih makan, minum khususnya. Tapi itu pun harus dengan niat. Walaupun dia nahan minum seperti orang puasa, kalau nggak niat nggak sah. Apalagi yang namanya puasa wajib, khususnya Ramadan, itu harus malam. Dan pengertian malam itu mulai dari maghrib sampai subuh. Makanya kalau kita kan umumnya habis sholat taraweh ya, atau nggak apa-apa, habis maghrib juga dibuka langsung. Setelah baca Allahumma lakasum tuh. Doa buka itu yang benar mah bukannya sebelumnya buka. Ini mah nyontohnya kemana kali? Soalnya. Iya. Jadi mau buka biasa aja baca doa mau makan gitu.
Habis buka baru Allah malah kasih itu. Itu di kitab juga ba'da iftar ataupun akibat iftar ya. Setelahnya, bukan sebelumnya. Setelah batal gitu ya. Iya, setelah makan, ya batal susah gitu ya. Habis itu langsung umpamanya niat, tahu itu soma godin gitu ya. Anak daripada dan seterusnya. Cukup. Lah katanya ntar terawih niat lagi, atau nggak apa-apa. Malam takut ragu niat lagi, nggak masalah. Beberapa kali juga. Gitu. Tapi yang jelas ya pokoknya dari maghrib nyampe subuh itu boleh. Nah walaupun dia sudah menahan dari yang membatalkan puasa dan niat dengan khususnya puasa pastinya ya, itu pun menahannya harus sehari penuh dari mulai subuh sampai atau fajar sodik ya, sampai terbenam matahari. Itu nah bagaimana di kita itu kan ada istilah imsak, bagus. Jadi bisa siap-siap, seandainya masih dia makan minum masih boleh. Dan alangkah sangat disayangkan kalau nggak ada imsak. Jadi cuek-cuek aja gitu. Ternyata subuh mending kalau udah serba beres itu ya. Udah makan, udah minum, kali ngerokok, ngopi segala, mending. Coba kalau segedor dia lagi makan sedang keseretan, ajan subuh. Repot kan minum belon. Di sini. Yang dari merokok itu kata-katanya lebih baik. Apa? Nyamunnya dua. Asam gitu. Nah itu bagus. Ya sekali lagi seandainya dia masa-masa imsak tuh, itu masih makan minum nggak apa-apa, boleh. Tapi yang jelas mulai puasa sebenarnya mulai ajan subuh. Itu namanya fajar sodik. Ya, nah ini harus penuh sehari. Jangan ya dulu kalau di kampung saya itu ada ya orangnya toko juga sih. Itu kalau mau lebaran itu biasanya kan habis jual khususnya habis asar ya di kampung suka keliling tuh selamatan. Itu pada buka. Ya berarti 3 terapat. Terakhir. Iya, hari terakhir biasanya gitu. Apa kata dia? Kan katanya udah ada yang apa? Itu takbir. Udah takbir. Iya, makanya itu takbir bukan itu kalau belum maghrib mah jangan dulu. Ya walaupun kaset ya, takutnya gitu. Udah takbir kata ukurannya gitu. Tetap itu belum cukup karena kudu sehari penuh. Dan itu harus dikodok nanti. Yang dulu pernah alami gitu ya, tapi saya dari kecil alhamdulillah. Ya puasa kecuali yang baru belajar nggak apa-apa itu mah, punya dapat sehari gitu ya, dapat sampai asar gitu. Jadi mah nggak puasa juga, nggak dosa, justru orang tuanya wajib nantilah jelasin untuk menyuruhnya setiap hari. Di tempat saya juga begitu, dulu. Ada gitu ya? Ada. Iya benar. Iya, asar itu dia beduk itu pakai beduknya dibuka. Pada buka segala. Pada buka. Iya benar. Ada ya orang tua. Benar. Bukan gitu lah sebenarnya. Kalau bicara nggak kuat mah dari awal kan. Takut habis macul. Emang lebih itu mah berkat lebih banyak itu karena keliling kan di kampung mah. Lamatan. Ya makanya sekarang di kampung saya sama saya dikoordinir. Udah jangan gitu-gitu caranya. Udah pokoknya mah dikoordinir aja, ditampung talilnya jangan sampai keliling begitu, capek. Udah disekaligusin aja udah. Kan malam itu mah kan udah nggak taraweh ya. Udah malam takbiran udah kumpulin semua. Kalau keluar kubro berapa, udah ini semua kirim. Iya sekaligus gitu. Gitu. Nah, jadi sepenuh hari dari mulai subuh sampai terbenam matahari maghrib. Oh, cuma maghribnya itu mataharinya udah tenggelam. Jadi
beda habisnya waktu sholat subuh, beda dengan mulai bolehnya berbuka. Kalau habisnya waktu subuh, itu matahari nggak mesti terbit semua. Walaupun hanya baru sedikit, udah habis waktu subuh. Tapi kalau untuk buka mah, jangan baru sebelah masuk, udah buka, jangan dulu. Termasuk waktu maghrib tuh, itu full tenggelam, terbenam, gitu. Kemudian qabilin lisaumi, tuh sehari juga. Hati-hati, harinya yang boleh, yang sah dipakai puasa. Artinya bukan hari-hari yang diharamkan puasa. Makanya kita tahu tuh hari-hari yang diharamkan puasa itu kan cuma 5 ya. 1 Idul Fitri tanggal 1 Syawal, keduanya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, dan yang 3-nya lagi itu hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Oh itu, jadi jangan karena saking rajinnya ya waktu itu pakai puasa aja, haram, nggak sah bahkan. Termasuk puasa Daud juga gitu haram ya? Oh, iya, Asli mah haram. haram. Dan keuntungannya tuh kalau orang punya kiparat puasa karena hubungan suami istri di siang hari kan itu di samping kodo puasa ya tetap 1 hari 1 hari, dan kiparat ini kan yang 2 bulan itu pun nyambung. Gagal ulang mati. Ulang lagi. Tapi kalau kepisahnya sama hari-hari haram enggak. Ya umpamanya nih dia mulai puasa, mulai dikerjakan umpamanya bulan Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. Kan full tuh bulan Zulqa'dah sama sebulan. Nah bulan Zulhijjahnya kan dia baru dapat 9 hari kan. Tanggal 10-nya Idul Adha. Keselang tuh. 3 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Nggak apa-apa itu. Karena hari-hari itu mah dipakai puasa juga sah, bahkan haram. Jadi nggak perlu mulai lagi dari awal kalau gitu. Makanya kalau mau punya itu lebih baik Diapalin gitu. Kalau perempuan potong haid nggak ini. Kenapa? Kalau yang perempuan barat kan kepotong haid. Iya. Itu mah nggak dianggap gugur. Sama, karena haram juga. Haram. Iya, sama itu tadi. Tetap nyambung. Nyambung ya. Sama gitu ya. Pokoknya mah yang haram jahat itu nggak bisa putusin malah daripada membayar kiparat puasa itu. Ini ada ujur ya, Pak. Ujur gitu ya. Kemudian puasa itu juga dikerjakannya min muslimin, oleh orang Islam. Jadi kudu orang Islam nih, baik laki-laki maupun perempuan. Itu mah Islamnya baik Islamnya mu'alaf maupun Islam memang udah keturunan ya, wajib pokoknya. Nah, bagaimana nanti kalau bukan Islam? Nantilah ada di pembahasan syarat wajibnya puasa. Ini sementara tentang definisi aja dulu ya. KTP langsung Ya. barang. Kemudian akhirin orang Islamnya juga yang akalnya normal, artinya nggak gila. Nah kalau bicara gila mah mau gilanya sengaja mau kagak tetap itu nggak sah puasanya. Terus kalau masalah wajib enggaknya tergantung. Kalau gilanya itu nggak sengaja nggak wajib, berarti nanti nggak wajib qada. Tapi kalau gilanya itu sengaja, itu padahal tetap wajib, tapi nggak sah. Dosa juga nih. Tetap nanti wajib qada karena sengaja. Emang ada gitu yang gila sengaja? Ada. Ya seperti yang namanya narkoba kan itu di samping memabukkan kan menghilangkan akal. Dikonsumsi sampai akut sama dia. Akhirnya banyak kan korban-korban itu. Nah, itu sepanjang dia kewajiban puasa, sepanjang kewajiban sholat dia kerjakan nggak sah, tapi dia tetap wajib. Makanya nanti ketika dia sembuh wajib qada.
Baik. Itu kudu akal normal. Nah di sini kenapa nggak disebutin balik? Nah, sebab sebelum balik itu kalau memang benar puasanya mah tetap sah. Baca nanti ada syarat wajib, ada syarat sah. Ketika bicara syarat sah, balik nggak termasuk. Sebab orang belum balik itu kalau memang benar cara puasanya sah. Sementara kalau syarat wajib ada balik, karena yang belum balik itu nggak wajib. Nanti penjelasan lebih luas ya. Tahirin. Suci ya. Nah, orang Islam yang berakal normal juga khusus perempuan nih harus suci daripada head dan nifas. Ini perempuan doang nih. Sebab laki-laki mah nggak ada yang head, apalagi nifas ya. Ini jangan jadi alasan kenapa nggak puasa lagi head. Kalau lagi junub lupa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Iya. Ya bahkan seperti gini, jangankan istilahnya lupa belum mandi. Ya seperti dia habis sahur nih ya, belum mandi. Kemudian tidur kesiangan. Subuh kan ukuran subuh ya. Ya kan udah puasa kan ya di sini. Nah dia mandi di situ. Gak apa-apa. Jangan sampai duhur aja ya, sholat duhur. Iya, berarti subuhnya kapan gitu ya? Ya benar, subuhnya kapan ya? Terus juga satu, itu yang kedua jangan kelupaan lagi. Itu lagi. Satu bohongan dia mulain ya. Lam lagi. Nyamuk. Ya nyamuk deh tuh. Bohongan itu. Jadi imam ingat. Jadi imam lagi ya. Ingatnya. Ini parah itu ya. Tanggung jawab. Untung itu nggak apa-apa tuh pegaya. Jadi sholat subuh jamaahnya banyak Si mamu nggak tahu nggak apa-apa itu ya. Jadi kalau hal-hal yang batin, ya seperti apakah si imam punya junub ataupun enggak, si imam punya adas ataupun enggak apa-apa. Nanti Pak harus gantiin jamaah itu. Kecuali kalau nyata-nyata kentut gitu ya, kedengeran sama jamaah. Itu baru nggak boleh ngikutin terus. Kadang boro-boro jamaah juga ketahuan. Nah, jadi itu nggak makanya seandainya siang-siang hari nih ya karena habis kerja lelah ataupun memang lagi libur ya istirahatlah, tidur, mimpi, ya kan punya junub tuh, batal nggak? Enggak. Bonus emang ya. Hari pengen kamu gitu. Tuh, tapi awas mandinya nanti ya. Nih perlu diketahui. Kalau mandinya sebelum subuh bebas. Mau kemana? Musuh. Mau disiram. Rojok-rojok. Bebas. Tapi kalau udah subuh, apalagi siang ya, sama aja loh. Yang jelas sudah dia mulai aktivitas puasa. Nah itu perlu hati-hati. Kalau nggak hati-hati ya, kemudian ada yang masuk batal. Tapi kalau hati-hati mah ada juga yang masuk nggak apa-apa. Nah pengertian hati-hati ini gimana? Berarti mandinya nggak boleh seluruh. Dan ketika nyiramnya juga nggak sembarangan. Wah, iya hati-hati. Iya, kalau nggak hati-hati batal. Kalau malam kan bebas sebelum subuh. Sekali lagi nggak masalah sebenarnya Mak. Itu emang banyak pertanyaan tuh. Bagaimana kalau kita udah puasa lupa ataupun memang di siangnya kita mimpi, kan otomatis junub tuh batal nggak puasa? Enggak. Asal tadi mandinya hati-hati. Kalau nggak hati-hati itu ada yang masuk batal. Mandinya langsung pas ingat. Kenapa? Mandinya langsung pas ingat bangun itu. Iya. Bagusnya. Seandainya enggak juga langsung, yang penting mah jangan sampai melewati waktu sholat. Itu terkait nanti sah-sahnya sholat kan. Gitu. Jangan lupa sekali lagi tapi. Gitu. Iya belum. Iya. Ada babnya bab itu. Jadi Nggak lupa lain, nggak lupa. perempuan maksudnya kudu suci daripada haid dan nifas.
Makanya nanti bisa rasanya bagaimana kalau dalam keadaan haid nifas itu nggak sah, akan haram, tapi wajib qada. Wajib qada. Kalau sholat enggak. Kenapa? Padahal sama-sama wajib kan? Puasa wajib, sholat wajib. Tapi cuma puasa yang wajib qada bagi perempuan haid dan nifas, sedangkan kalau sholat enggak. Sebab kalau sholat mah jangankan ngerjain, ngitungnya juga puyeng. Mending kalau haid mah biasanya kayak paling cepet kan sehari semalam, biasanya kan 1 minggu, 6 hari, paling lama 15 hari ya. Coba kalau nifas udah ketahuan. Standarnya kan umumnya 40 hari. Yang paling banyak 2 bulan 60 hari. Kan boro-boro ngerjainnya ya. Ngitungnya juga puyeng itu mah. Kapan mulai ke sholatnya, nih sholat apa yang perlu dibodohin. Makanya alhamdulillah. Sholat mah nggak wajib dibodohin. Tapi dari sini bukan berarti sholat nggak ada qada. Ada sholat itu qada. Artinya setiap yang udah keluar waktu itu udah qada namanya. Jelas di surat Al-Isra apa? Inna sholata kanat alal mu'mina kitabun mawquta, ya kan? Waktu. Ya, sebenarnya sholat itu sudah diwajibkan pada waktunya masing-masing kan? Seperti Isya dari kapan sampai kapan, subuh dari kapan sampai kapan, dan seterusnya gitu ya. Nah, setiap udah habis waktu itu qada namanya. Kalau sholat nggak ada qada istilahnya bebas, enak biasa. Nah, sekarang mengantuk Isya, besok aja sekalian sama subuh Dirapel. Iya, bisa gitu, ataupun biar besok subuh nggak terganggu, subuh mau ditarik kayak Isya. Bahkan itu mah di jamaah juga nggak boleh subuh misal. Jadi kudu masing-masing waktunya. Makanya sangat disayangkan kalau ada yang punya pendapat sholat itu nggak ada qada. Nah, sebenarnya mah dari salah paham, dari salah pemahaman hadis. Memang ada hadisnya yang dimana riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, yang redaksinya kunna numaru bi qadhi sholat wala numaru bi qadhi sholat. Jadi kami kaum wanita nih, sebenarnya kuna udah karti itu hadisnya riwayat Nabi apa Siti Aisyah udah ketahuan. Kami perempuan maksudnya oleh Rasulullah nggak diperintah untuk mengkodok, diperintah untuk mengkodok puasa, tapi nggak diperintah untuk mengkodok sholat. Ini mah hadis untuk perempuan. Perempuan juga bukan semuanya, tapi yang dalam keadaan haid dan nifas tuh maksudnya gitu. Bukan dipukul rata perempuan, apalagi sampai lelaki mah istilahnya sholat nggak ada qada. Salah besar nih di sini pemahaman. Sebab tadi kembali kalau sholat nggak ada qadanya enak, bebas kapan aja semaunya ya. Tuh, hati. Itulah tentang definisi atau kalau bahasa Arabnya takrif tentang puasa. Nah selanjutnya, sebelum bicara tentang syarat wajibnya puasa dan yang lainnya ya, perlu diketahui tentang hukumnya puasa. Apa tuh hukumnya puasa? Nah ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Tuh kalau tahu makanya. Yang wajib itu apa artinya? Kalau dikerjakan, kalau didasari dengan ilmu dapat pahala. Kalau ditinggalkan, mau tahu mau kagak dosa. Nah, ada berapa nih puasa yang wajib? Itu ada 4. Jadi bukan Ramadan aja, 4 puasa yang wajib itu. 1 khususnya Ramadan. Kedua puasa qada Ramadan, wajib juga. Ketiganya puasa Najar. Najar itu tadinya puasa sunnah Senin Kamis. Karena dinajarkan seperti kalau saya hasil maksud, saya mau puasa Senin Kamis walaupun nggak ada kata Najar, tetap itu jadi Najar. Ya, padahal nggak ada. Saya kalau hasil maksud Najar mau puasa Senin Kamis nggak perlu pakai Najar.
Pokoknya kalau dikerjakan ataupun dia mau mengerjakan itu belum hari hanya itu dan najar udah wajib. Terusnya tuh. Enggak, yang minimal Senin Kamis sehari-hari gitu ya. Ya kayak orang pokoknya najar mau sholat minimal 2 rakaat. Iya, kalau puasa kalau emang ditentuin gitu tuh Senin Kamis udah 1 kali Senin 1 kali Kamis aja. Nggak pusing, enggak ya, kayak gitu. Nah gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, puasa yang wajib itu adalah puasa kifarat. Kifarat itu banyak, ada kifarat sumpah, ada kifarat nanti sebab melanggar tentang manasik haji, ya kan ya banyak ya. Nah, atau apalagi itu yang hubungan intim di siang hari itu 2 bulan, parah namanya. Berat itu, tapi itu mah ada pilihan sih. Bukan pilihan, kalau udah nggak mampu ya bisa ada yang lainnya gitu. Nah itu puasa yang wajib. Nah yang kedua, puasa itu ada yang sunnah hukumnya, banyak nih. Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Sud itu tanggal 29, 30, 31, enggak ada. Tanggal 29, 31 itu kan itu masih gelap itu. Nah, ada puasa Daud yang paling utama ya, sehari puasa gitu. Itu banyak lah pokoknya puasa sunnah itu. Nah, yang ketiganya ada puasa makruh. Kalau sunnah kan dikerjakan dapat pahala kalau tahu ilmunya, kalau enggak juga enggak dosa enggak sih. Tapi berbahaya, jangan karena gengsi dia itu sampai mengingkari kewajiban puasa sunnah, bisa murtad hukumnya. Contohnya gimana? Pokoknya teman-teman ini pada puasa Senin Kamis gitu ya. Dia kagak. Barang ditanya sama temannya, kamu enggak puasa Senin Kamis? Ya, sunnah ini tuh. Baik. Kalau dia enggak puasa paling enggak dosa kan. Tapi ketika bicara dia sunnah ini, auzubillah. Itu bisa murtad hukum. Menurut dia keluar dari Islam itu bukan karena dia pindah agama, itu karena bicara menyepelekan suatu hal sunnah yang sudah disepakati, itu bisa murtad. Makanya kalau memang belum bisa ngerjain, udah diam. Ya, mestinya, aduh maaf saya emang belum bisa, doain aja. Jangan karena gengsi, sunnah ini tuh saya juga tahu itu sunnah. Ini kan, bisa jadi orang karena gengsi begitu kan. Nah yang jadi yang ketiganya makruh nih ya. Makruh itu kalau dikerjakan ya dibenci gitu ya. Nah kalau ditinggalkan kalau tahu ilmunya itu dapat pahala justru. Nah seperti mana nih habis nisbu kemarinnya nih nggak boleh puasa, sudah makruh puasa. Terutama nanti di tanggal 30 atau 29 hari Rabu itu apa bulan Ramadan atau belum gitu ya. Itu makruh pun kalau memang nggak ada kebiasaan puasa sebelumnya dan bukan kodok dari puasa wajib. Adapun kalau memang ada kebiasaannya seperti ini sebelum nisfu ya bahkan sampai habis bulan Saban dia puasa Senin Kamis biasa atau puasa Daud itu masih puasa setelah nisfu nggak masalah. Apalagi kodok mah harus wajib justru dikerjakan. Sebab kalau dia sampai kelewat ketemu Ramadan belum kekodoan, nanti bukan aja dia wajib ngodoin puasa, tapi kena tilang. 1 harinya 1 liter. Itu kalau ketemu 1 tahun. Kalau ketemunya 2 tahun, 1 hari 2 liter. Kalau ketemunya 3 tahun, 1 hari 3 liter. Pokoknya mah sama. Pokoknya mah makin bertambah tahun, makin bertambah liternya itu. Adapun puasa mah tetap kalau 1 hari 1 hari gitu. Itu makruh. Dan yang ketiga, keempatnya puasa itu ada yang haram. Artinya kalau dia kerjakan mau tahu mau kagak dosa. Tapi kalau dia tinggalkan tergantung tahu enggak. Kalau memang dia tahu baru dapat pahala. Tapi kalau enggak tahu mah ya tetap ibarat seperti gini. Orang enggak minuman. Bukan minum ya. Kalau minuman boleh identik kepada yang diharapkan kan. Nah, itu kalau memang dia enggak minumannya karena dia itu enggak doyan
ataupun nggak punya duit untuk belinya, nggak dapat pahala. Karena nggak berdasarkan ilmu kan, dan berarti nanti mampunya, berarti kalau dia punya duit, dia doyan minum. Kalau dia memang prinsipnya, pokoknya mas saya walaupun bagaimanapun juga minuman mah haram, nah, nggak boleh, nggak bakal saya minum. Baru, jadi nggak tergantung dengan ada dan tidaknya, itu tuh. Gitu ya. Makanya nih pentingnya tuh kalau ilmu mah. Jadi setiap sesuatu yang kita kerjakan itu udah sah, diterima, dapat pahala, dan yang ditinggalkan juga nanti dapat pahala lagi. Dasarkan ilmu, begitu. Nah kembali tadi puasa Ramadan ya hukumnya wajib. Nah ini kapan mulai diwajibkannya? Puasa Ramadan ini mulai diwajibkannya adalah tahun kedua Hijriah. Nah, pasti kan kalau bicara Hijriah berarti setelah Rasul hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Jadi di tahun kedua. Nah berarti karena Rasulullah SAW itu di Madinah 10 tahun kurang lebih, dan ini memasuki tahun kedua mulai diwajibkan puasa, bahkan di situ juga udah turun kewajiban yang namanya zakat fitrah, zakat mal tuh berbarengan tuh. Ya, jadi sebelum Ramadan, ini di bulan Syaban khususnya. Di bulan Syaban, sebab kalau di bulan Ramadan atau bagaimana nanti ya, belum ada ilmunya. Di bulan Syaban nih, ini bukan aja kemarin turun ayat tentang sholawat ya, ternyata tuh ayat tentang kutiba alaikumusiyam, tentang wajib puasa, tentang wajib zakat, aqimuz zakah, baik zakat fitrah maupun zakat harta, itu juga sama di bulan Syaban. Dan tahunnya juga sama, tahun kedua Hijriah. Nah, kembali, jadi Rasulullah karena tinggal di Madinah 10 tahun, sementara kewajiban puasa itu mulai di tahun kedua Hijriah, Rasulullah itu ngalamin puasa 9 kali Ramadan. Itu, soalnya udah wafat kan Rasulullah. Nah, dari 9 kali puasa Rasulullah itu rata-rata semuanya ganjil 29 hari. Satu hari sekali aja yang ngalamin genap 30 hari. Selama 9 tahun. Jadi yang 8 kali itu semuanya 29. Cuma sekali yang 30. Makanya seandainya kita puasa baru 29 hari, udah ada umpamanya pengumuman dari pemerintah ya, bahwa udah isbat, udah hilal. Udah, jangan belum 30 hari ini mah. Jadi ukurannya bukan 29 30 hari, tapi udah hilal belum. Nah, ini bagaimana nih patokannya nanti, apakah kita hilal apa hisab? Nah, memang boleh-boleh aja sih, mau hisab, mau hilal, isbat ya. Tapi kalau isbat mah hilal nggak berisiko. Artinya, kalau memang kita itu udah ada dari pengumuman pemerintah, udah jadi, semua berlaku. Terlepas umpamanya pemerintahnya mau adil, mau kagak, sebab itu ada bidangnya kan, bidang rukyat, dan itu nggak kecil biayanya. Dari berbagai titik disediakan yang namanya apa, teropong itu ya, bahkan canggih. Mana sempat ngomong katanya teropongnya itu dari Jerman katanya, ketinggian berapa ribu mil udah ketahuan. Biasa nggak sembarangan ya, bukan. Kita juga dikeker gini. Itu ya. Jadi udah nggak berisiko. Sedangkan kalau berdasarkan hisab nih, ya, satu yang hisabnya itu ahli, udah nggak meleset perhitungannya, gitu ya. Satu ya. Dan dia nggak boleh mempublikasikan. Tuh bagi dianya tuh, kalau bagi dianya boleh ngamalin atas perhitungan dia, itu alisab, asal alisabnya sudah ahli sehingga setiap hitungan itu gitu pas, nggak pernah meleset. Dan awas, jangan ngajak, jangan publikasikan. Nah bagaimana bagi yang ngikut nih? Boleh, asal langsung dia nanya ke alisab, dan alisab juga bukan ngajak karena ditanya aja dijawab. Pokoknya Pak Kiai kira-kira nih puasa kapan? Pokoknya hari anu. Dia percaya, datang langsung nanya, percaya, boleh ngamalin daripada omongan kiai yang alisab itu. Boleh tuh. Tapi sekali lagi kiai yang alisab nggak boleh ngajak, ngomongin juga nggak boleh.
Itu membuat pribadi aja. Boleh. Itu baru boleh tuh. Nah, bagaimana nih kalau ada ustadz umpamanya datang ke suatu kiai ahli hisab, dia langsung mendengar umpamanya ya, yakin karena memang ahli hisab itu udah jitu, udah nggak pernah merasa hitungannya, sama masyarakat disampaikan bahwa kita puasa hari anu, ya, sementara tuh ahli masyarakat itu nggak langsung datang, itu nggak boleh ngomongin. Oh, kita umumnya kiblat ke Tiongkok nih. Ya. Nah, berhubung keyakinan kita sendiri pengurus bahwa hari ini. Iya. Mau mendah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak mengajak. Iya, itu ya. Ya ngomongnya nggak boleh, sebab ngomongnya itu secara tidak langsung ngajak. Gitu. Iya, secara tidak langsung. Enggak, maksudnya kan mengadakan sholat hari ini gitu. Iya. Iya. Jadi intinya mah emang aja. jadi yang udah nggak berisiko itu tadi berdasarkan isbat ya yang sudah diumumkan oleh pemerintah, terlepas dari pemerintahnya gimana. Sebab walaupun demikian juga tetap pemerintah itu punya suatu bidang apa namanya badan yang udah ahli gitu di bidang itu. Jadi kalau yakin sendiri udah sendiri yang ngajak-ngajak itu udah. Yang ngajak-ngajak. Keluarga aja. Kalau nanyanya pihak kedua boleh. Pak Nanang yang nggak bisa, tetap nggak bisa. Nanya sama Pak Nanang. Nggak bisa. Pak Nanang tadi kata Kiai. Nggak bisa, tetap. Nggak bisa. Tadi Pak kata saya kudu langsung. Iya, langsung nanya dan dijawab dengan. Atau langsung ke Kiai tapi kita per telepon. Bisa. Bisa. Iya, itu bisa ya. Cuma Gitu. apakah berani gitu semua? Ya gitu ya. Jadi yang nggak berisiko itu yang berdasarkan isbat ru'yat ya, ru'yat yang diisbatkan kemudian diumumkan oleh pemerintah, sekali lagi terlepas daripada bagaimana pemerintahnya gitu ya. Sebab pemerintah juga punya badan yang kompeten gitu. Kompeten ya gitu ya. Iya itu mah ngomong segitu. Ya. Kalau besok kemungkinan besar beda kayak. Iya, pokoknya mah jelas pengumuman. Mau bagaimana pokoknya mah yang nggak berisik kita atas dasar hilal gitu ya, ru'yat gitu ya. Isbat kemudian diumumkan oleh pemerintah. Makanya tunggu aja gitu ya. Kalau pengen kita kompak gitu ya. Gitu. Itu mungkin baru tentang definisi puasa dan juga hukum-hukumnya ya. Insya Allah nanti tentang syaratnya, baik syarat wajib, syarat sah, kemudian kesananya, hukum dan pembatalannya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi tayyibin katsir mubarakah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu bika nar. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna rabbana wa qil lana dzunubana wa asil maqasidana fi dinatil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli alaihi wa sallim ala jami'il anbiya'i wal hamdulillahi rabbil alamin. Nurdin ahli